Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang dikasihi. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mempertemukan kami kembali untuk kami belajar firman Tuhan. Berkati firman Tuhan melalui sharing kehidupan ini sehingga apa yang kami dengar, kami pelajari, kami pahami, kami praktekkan, dan kami akan melihat bagaimana pengalaman berjalan bersama Allah mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, baik hamba-Mu maupun semua kami yang mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan sharing kehidupan dengan judul Kesempatan Tidak Datang Dua Kali. Dikisahkan ada seorang anak SD yang baru saja tamat SD, jadi baru saja lulus SD. Anak ini tinggal di sebuah desa terpencil dan setelah lulus SD dia pergi ke kota. Jadi dikisahkan bahwa anak ini sedang dalam perjalanan dari desanya menuju kota. Perjalanan cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari, saudara, dan harus melewati hutan, lembah, gunung, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, karena perjalanan ini terlalu jauh dan melelahkan dan waktu sudah menjelang malam, akhirnya anak ini mampir di sebuah pohon besar yang rindang, dan di sana dia duduk menghabiskan sisa senja yang ada. Sembari dia duduk, hari makin malam, makin larut,
dia merenung betapa sulitnya kehidupannya yang dia jalani saat itu. Ini masih anak SD, saudara, tapi sudah mulai bisa memikirkan tentang kesulitan hidupnya. Jadi dia mulai memikirkan betapa sulitnya kehidupan yang dia jalani saat itu. Dia harus berjalan kaki sehari lagi menuju kota untuk daftar ujian SMP. Dan setelah itu kalau dia keterima, dia akan sekolah SMP selama 3 tahun. Lalu dia merenungkan lagi, setelah SMP saya harus membutuhkan waktu 6 tahun untuk lulus SMA. Setelah lulus SMA, saya harus membutuhkan waktu 10 tahun untuk lulus universitas. Dan saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 tahun kemudian untuk saya bisa menjadi seorang pegawai tinggi di pemerintahan seperti yang menjadi cita-cita dan impian saya. Ini kurang lebih 20 tahun ke depan. Dia ngebayangin semua itu, dia berkeluh kesah, aduh betapa lamanya hidup ini harus dilalui. Dan singkat cerita, akhirnya anak ini tertidur karena kelelahan dan keluh kesahnya. Nah saudara, yang menarik begini, waktu dia tidur tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu, dan hal itu membangunkan dia. Dan setelah dia lihat, ternyata yang menyentuh tangannya itu adalah sebuah jam tangan quantum leap. Saudara pernah menonton atau mendengar kisah atau film quantum leap ini? Jam quantum leap, saudara mungkin bisa lihat di Google atau mungkin sudah lihat di YouTube ya. Jadi ini merupakan sebuah kisah dalam sebuah film yang menceritakan bahwa sang aktor atau pemeran utama dia bisa hidup di waktu yang lalu, ya dia bisa masuk dalam semacam lubang waktu, kira-kira begitu ya bahasanya. Dia bisa hidup dalam waktu 50 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang, atau 2 hari ke belakang. Dan dia juga bisa hidup 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, pokoknya semaunya dia. Dia mau hidup berapa tahun ke depan atau berapa tahun ke belakang. Tinggal dia memutar jam quantum leap itu, dia akan berada di zaman di mana dia ingin berada di zaman itu. Jadi kalau misalnya dia ingin berada di tahun 2019 atau tahun 1975, dia tinggal muter aja, tiba-tiba plep, dia berada di tahun 1975 dengan kehidupan orang-orang tahun 1975. Ya itu kisah film sih saudara ya. Nah ketika anak ini menyentuh dan dia tahu ternyata itu adalah jam tangan quantum leap, dan dia, ya ini kan cerita namanya ya, dia tiba-tiba tahu bagaimana menggunakan jam itu. Akhirnya saudara, anak ini memutar jam itu untuk 20 tahun lebih ke depan. Cia. Dan waktu dia putar waktu 20 tahun lebih ke depan, ternyata dia telah di 20 tahun lebih ke depan itu, 20 tahun lebih di depan ya. Ternyata dia sudah menjadi seorang petinggi pemerintahan yang sukses dan berhasil. Impiannya, cita-citanya tercapai. Dan karena dia asik terus memainkan jam tangan quantum leap-nya sesuai dengan kemauannya dia, maju 5 tahun ke depan, maju 10 tahun ke depan, kesuksesannya itu seperti apa. Dia muter lagi, maju 2 tahun lagi ke depan, dia ingin tahu kehidupan suksesnya seperti apa. Dan terus dia asik memainkan hal itu sampai akhirnya dia tiba di satu waktu di mana dia sudah berada di titik puncak kesuksesannya. Dan ternyata saudara, dia sadari bahwa usianya sudah sangat tua dan ajal sedang datang menjemput. Waktu dia sadari bahwa ajalnya udah mulai tiba, udah mulai datang, ternyata semua kesuksesan yang dia raih melalui jam tangan quantum leap itu seperti tidak ada apa-apanya. Karena dia merasa bahwa dia telah menjalani kehidupan lompat tahun ke tahun tanpa mengalami nostalgia kehidupan, tanpa mengalami pengalaman jatuh bangunnya dalam kehidupan, tanpa mengalami
sosialisasi dengan masyarakat dari tahun ke tahun selayaknya manusia menjalani. Dari kecil beranjak anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, dan seterusnya. Tapi dia langsung lompat dari anak SD, tamatan SD, lompat jadi orang dewasa. Dia tidak mengalami proses tahap perkembangan seorang anak menuju dewasa. Dia sadar, saya sukses, saya berhasil, dan saya hampir dijemput ajal. Tapi saya nggak mengalami yang namanya harmoni kehidupan, pergaulan jatuh bangunnya, pergaulan dengan sesama, semuanya yang dialami oleh manusia pada umumnya dia nggak ngalami. Dia sadar bahwa semua yang dia capai, semua yang dia raih, semua impiannya yang dia raih melalui jam tangan kuantum itu, saudara, quantum leap itu, akhirnya telah membawa dia kepada kesia-siaan. Sampai akhirnya dia mengambil jam tangan itu kembali dan dia putar ke belakang terus ke tahun-tahun, dan dia putar sampai kepada titik di mana dia kembali menjadi seorang anak lulusan SD yang sedang terbaring tidur di bawah pohon yang rindang di tengah-tengah antara desa menuju kota. Dan waktu dia sampai di waktu di mana dia menjadi seorang anak lulusan SD yang tertidur di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba dia terbangun. Oh ternyata ini semua hanyalah mimpi. Dan dia berkata, syukurlah ini cuma mimpi aja. Dan pagi pun merekah, senja pagi merekah, sinar pagi merekah, dan dia mulai bangun dengan semangat untuk melanjutkan perjalanannya, dan dia bertekad, aku mau menjalani hidupku dari waktu ke waktu. Aku tidak mau melompat tahun lagi. Pokoknya aku mau menjalani seperti manusia biasa. Dan dia jalani hidupnya dengan penuh sukacita. Dia berjuang, masuk SMP, dia diterima SMA, kemudian perguruan tinggi. Singkat cerita, dia menjadi orang yang berhasil melalui proses kehidupan sebagaimana layaknya manusia mengalaminya. Ada jatuh bangun, ada di puncak, ada saat dia di mana harus berada di lembah dan sebagainya. Dia sukses, saudara. Sekali lagi ini cerita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita mendapat sebuah pembelajaran yang memberikan makna kehidupan yang luar biasa. Pembelajarannya begini. Bukan waktu yang mengubah segala sesuatu. Saya ulangi, bukan waktu yang mengubah segala sesuatu, melainkan apa yang kita isi dalam perjalanan kita dari waktu ke waktu. Itulah yang membuat perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kita. Jadi saya ulangi, bukan waktu yang merubah segala sesuatu, melainkan apa yang kita isi dalam perjalanan waktu. Itulah yang akan menghasilkan perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kita. Efesus pasal 5 ayat 16 berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu itu sendiri tidak bisa mengubah apapun. Saya ulangi, waktu itu sendiri, waktu yang namanya waktu, dia nggak bisa mengubah apapun. Bapak Ibu, banyak orang yang mempunyai konsep keliru seolah-olah waktu dapat mengubah segala sesuatu. Seolah-olah waktu memiliki kuasa yang misterius dan dapat mengubah karakter orang. Ketika kita berjumpa dengan orang yang bodoh, kita akan berkata begini kepada orang lain, waktu akan mengubah dia menjadi bijaksana. Padahal waktu tidak bisa mengubah apapun. Tapi seringkali kita berkata kepada orang lain, waktu akan menyembuhkan, waktu akan membuktikan, waktu akan menjawab, waktu akan mengobati, waktu akan mengubah, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan bahwa waktu tidak dapat melakukan semuanya itu. Waktu bukanlah seorang pribadi yang dapat mengubah sesuatu dan juga mengubah kehidupan kita. Waktu tidak mengubah apapun. Perubahan atau transformasi terjadi hanya melalui respon
sikap dan tindakan kita. Itulah yang mengubah. Saulus menjadi Rasul Paulus, Saulus menjadi Paulus karena responnya, tindakannya yang berubah. Air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana itu bukan karena waktu, tapi karena Yesus Kristus yang mengadakan mujizat di sana, mengubah air jadi anggur. Jadi sekali lagi, waktu tidak merubah apapun. Pertumbuhan dan perubahan kita itu akan terjadi bukan karena waktu, tapi bagaimana sikap dan respon kita terhadap perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada orang berkata begini, tapi Pak, bukankah perubahan seorang Kristen itu merupakan proses waktu? Ya, perubahan seorang Kristen, seorang percaya merupakan proses yang membutuhkan waktu. Proses yang membutuhkan waktu. Sama seperti ketika kita membersihkan rumah kita, ya kan? Ada yang membersihkan rumah hanya dalam 15 menit, semuanya beres, semuanya bersih, rapi. Ada yang butuh waktu 30 menit, ada yang membutuhkan waktu sejam lebih dan sebagainya. Bahkan ada yang membutuhkan waktu seharian untuk membersihkan rumah. Lah kok bisa seharian, Pak? Iya, karena sambil bersih-bersih, sebentar main handphone, lihat media sosial. Terus lanjut bersih-bersih lagi, tiba-tiba nonton TV karena jam tayang film drakornya, drama Korea atau drama Cinanya atau drama Indianya sudah harus tayang, jadi harus berhenti sejenak, nonton dulu sejam 2 jam, setelah itu lanjut kerja udah lapar, makan lagi, udah kenyang, beres-beres, kerja lagi, ada telepon dan sebagainya, jadi bisa seharian. Nah, sekali lagi bahwa berubah atau tidak, bertumbuh atau tidaknya hidup kerohanian kita, semuanya tergantung respon dan sikap kita, tindakan kita. Ada yang membersihkan rumah hanya dalam 15 menit beres, 30 menit beres, sejam beres, ada yang seharian. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, berubah atau tidak, bertumbuh atau tidaknya kerohanian kita, tergantung respon, sikap dan tindakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang perlu kita pahami baik-baik, yang saya perlu tegaskan lagi bahwa waktu tidak dapat mengubah apapun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, dan kita tidak bisa menarik apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Lagi pula kita juga percuma untuk menyesali apa yang sudah terjadi pada hari kemarin. Yang penting dan harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita mengubah sikap dan perilaku kita hari ini yang nantinya akan mempengaruhi masa depan kita. Saya ulangi, yang penting hari ini adalah ubah sikap dan perilaku kita yang akan mempengaruhi hari depan kita. Itu yang paling penting. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang bermakna hari ini. Jangan menunda hari esok. Karena Rasul Paulus tadi berkata dalam Efesus 5 ayat 16 bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi, hari-hari ini adalah jahat. Seperti apa gambaran dari hari-hari yang jahat yang sedang kita alami hari ini? Saudara, kalau mau lihat kondisi kejahatan manusia di hari-hari ini, seperti apa jahatnya, saudara bisa baca dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Di sana disebutkan bahwa menjelang hari-hari akhir manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri, mengabaikan orang tua dan sebagainya, diuraikan di sana. Tetapi ada sebuah hal yang ingin saya mau tunjukkan kepada saudara tentang gambaran dari hari yang jahat yang kita banyak orang Kristen tidak menyadarinya bahwa hal itu sedang datang untuk menimpa mereka. Kalau saudara baca dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 26-29, di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah penggambaran tentang keadaan manusia di akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman itu sama seperti keadaan manusia di zamannya Nabi Nuh dan Lot. Ini kurang lebih zaman sekitar 4.500-an tahun yang lalu. Jadi keadaan manusia pada akhir zaman ini, sekarang ini,
itu mirip dengan keadaan atau sama seperti keadaan manusia di zaman Nuh dan zaman Lot. Apa yang terjadi pada dua zaman tersebut? Meskipun zamannya Nuh dan zamannya Lot itu berbeda beberapa generasi, tapi hampir sama. Dan dibandingkan dengan generasi akhir zaman ini juga hampir sama, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Apa yang sama dari tiga zaman ini? Kesamaannya begini, bahwa pada zaman itu manusia makan dan minum, kawin dan mengawinkan, menjual dan membeli, menanam, menabur, menanam dan menuai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi pada kedua zaman itu, zaman Nuh dan zaman Lot, manusia begitu sibuk dengan urusan-urusan duniawinya sampai mereka tidak menyadari sesuatu yang sedang datang dan akan menimpa mereka. Saking sibuknya mereka, manusia pada zaman itu dan juga ternyata pada zaman sekarang, karena Tuhan Yesus berkata sama seperti zaman Nabi Nuh dan Lot. Saking sibuknya manusia pada zaman dulu, zaman Nuh, zaman Lot, dan zaman sekarang, makan, minum, ya kan? Sekarang di mana-mana kalau sudah lihat media sosial, tempat makan yang baru, tempat makan yang baru, tempat makan yang baru, kulineran yang baru, dan sebagainya. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan, membeli dan menjual, menanam dan menuai. Orang semua sibuk dengan perkara-perkara duniawi sampai mereka lupa dengan hal-hal rohani, dan mereka tidak menyadari bahwa di alam rohani, dalam alam roh, ada sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang datang dan akan menimpa mereka. Dan sudah lihat di zaman Nuh dan zaman Lot apa yang terjadi. Manusia pada zaman itu lupa. Dan mereka terus hidup dalam dosanya sehingga malapetaka terjadi. Zaman Nuh, air bah datang membinasakan semua manusia zaman itu dan hanya menyelamatkan Nuh, istrinya dan anak-anaknya serta menantunya. Zaman Lot, manusia hidup dalam keduniawian, lupa dengan malapetaka yang Tuhan sudah siapkan sehingga mereka akhirnya ditimpa dengan api dan belerang. Hanya tersisa Lot dan kedua putrinya. Makan, minum, kawin, mengawinkan, membeli, menjual, menanam dan menuai. Manusia sibuk dengan urusan duniawinya sampai lupa dengan perkara rohaninya dan akhirnya mereka tertimpa murka. Dan itu yang sedang terjadi zaman sekarang. Saya berharap saudara menyadari hal ini. Dan saudara cepat-cepat membereskan, membenahi diri untuk sungguh-sungguh hidup dalam kerohanian di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang pendeta dan juga mantan penasihat Presiden Amerika Serikat yang bernama Bill Clinton. Pendeta ini bernama Dr. Anthony Campolo. Anthony Campolo ini adalah seorang sosiolog dan juga seorang pendeta seperti yang saya katakan tadi. Nah, dia mengadakan sebuah survei terhadap 50 orang yang berusia 95 tahun ke atas. Survei itu merupakan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini diberikan kepada 50 orang ini dan pertanyaannya adalah seperti ini. Seandainya Anda bisa mengulangi hidup Anda lagi, apa yang akan Anda lakukan dengan cara yang berbeda? Seandainya Anda bisa mengulang hidup Anda lagi, apa yang akan Anda lakukan dengan cara yang berbeda? Dari semua jawaban yang muncul dari 50 orang itu, disimpulkan adalah tiga jawaban yang paling dominan. Jawaban pertama adalah, saya akan lebih banyak merenung. Jawaban kedua adalah, saya akan lebih berani mengambil resiko. Dan jawaban ketiga, saya akan melakukan lebih banyak hal yang akan tetap hidup sekalipun saya sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang dikasih, jika kita diberikan kesempatan hidup, jika manusia diberikan kesempatan hidup, ternyata banyak orang yang ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi sayang seribu sayang ya, waktu untuk melakukan hal tersebut
tidak akan pernah kembali lagi. Karena waktu ini terus berjalan. Makanya saya memberikan judul renungan ini, kesempatan tidak datang dua kali. Itu sebabnya jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Tidak ada cara lain untuk menggunakan waktu yang benar selain kita mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan membangun mulai sekarang. Jangan tunda, karena hari-hari ini adalah jahat, kata Rasul Paulus. Pertanyaan saya, apakah hari-hari ini hidup saudara sudah banyak merenungkan firman Tuhan dan mempraktekannya, sekalipun daging teriak, waduh, berat, susah, nggak sanggup, nggak kuat, jangan sekarang dah, nanti aja lah. Apakah saudara sudah melakukannya? Ingat, jangan tunda loh. Ya, jangan seperti zaman manusia, zaman Nuh dan zaman Lot. Mereka hidup dalam urusan duniawi mereka sampai mereka lupa sesuatu yang sedang datang dan akan menimpa mereka, dan pada akhirnya benar-benar menimpa mereka. Jangan sampai loh saudara. Ini sangat mengerikan sekali loh, sangat mengerikan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, murka yang Tuhan nyatakan kepada manusia berdosa pada nanti akhir zaman, kesudahan dunia ini sangat mengerikan sekali saudara. Karena itu sekali lagi, mari gunakan waktu yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita benahi diri kita baca firman Tuhan, kita praktekkan apa yang kita baca, kita sungguh-sungguh datang beribadat, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pokoknya kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Isi dengan hal-hal yang rohani, bukan hanya cuma semata perkara duniawi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada saat ini Engkau mengingatkan setiap kami bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Karena itu kami menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kami melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, sehingga lewat semua itu kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Mampukan kami Allah Roh Kudus, supaya kami tidak hanya menjadi orang Kristen sebagaimana layaknya orang-orang Kristen yang lain, tapi dengan waktu yang semakin sempit, waktu yang semakin jahat ini, kami mau sungguh-sungguh hidup menjalankan kekristenan kami, mengalami Tuhan, dan akhirnya kami menjadi serupa Kristus sempurna seperti Bapa. Dan inilah yang menyukakan hati Bapa, inilah bekal kami dalam kekekalan nantinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya. Doa hamba berkati jemaat-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati semua pendengar, beri kekuatan, beri kesehatan, beri pencerahan dan pengenalan akan Allah yang benar, dan juga pulihkan, sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitmu saudara, oleh karena imanmu di dalam Tuhan Yesus, maka terima kesembuhanmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.